Pada saat prosesi penyerahan jubah katina, sebelum jubah katina diserahkan kepada Biku Sangga, kita akan sama-sama membacakan katina Ciwaragata yang terdapat di dalam kertas yang sudah dibagikan oleh panitia. Selanjutnya, sahabat Dhamma mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pembabaran Dhamma Desana oleh Bante Utara. Sahabat Dhamma, mari kita semua bersikap anjali, para Biku Sangga akan memasuki Dhamma Hall. We would like to invite Sayadaw Ukemacara to lead candles and followed by Venerable Pasana Manasa Mahatero and Bante Anagaria to also lead a candle. Permohonan Tisarana dan Pancasila. Aham Bhante Tisaranena Saha Pancasilam Dhammam Yacami Anugaham Katwa Silam Detha Me Bhante. Yamahang vadami tang vadeta. Ama Bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ama Bhante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinada Surameraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Tisaranena saddhim pancasilan dhamman sadhukang surakkitang kattva appamadena sampadetabbang. Ama Bhante. Sadu, sadu, sadu. Pembacaan parita oleh Bhikkhu Sangha. Parita recitation by the Bhikkhu Sangha. We would like to invite the Bhikkhu Sangha to chant the parita. Oke, kepada Yang Mulia Sangha, ya mari kita membacakan parita perlindungan dari Samanta Cakkawalesu, kemudian diikuti dengan Karunia Metta Sutta, lalu perenungan akan kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha, lalu Pubanha Sutta singkat. Attention please to the Venerable Sangha. Today we will recite the Samanta Cakkawalesu, followed by Karunia Metta Sutta, Buddha, Dhamma, Sangha Guna, and short Pubanha Sutta. Samanta Cakkawalesu atra gaccantu dewata sadhamma muni raja sasunatu saga mokadang dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba buddhanubhavena sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba dewata. Sabba dhammanubhavena sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba dewata. Sabba sanghanubhavena sada sukhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Tibalah saatnya kesempatan kita untuk mempersembahkan jubah katina kepada Sangha.
Jubah katina akan diserahkan secara serentak, di mana para umat akan saling memegang bahu dan diserahkan oleh Medo Lanasi dan Kamedo Bambang. Untuk Medo dan Kamedo dipersilahkan untuk maju ke depan. Mayam bhante samsara vatha dukhato mocanathaya imam kathina ciwaram samghasadema imina ciwarena kathinam atharatha dutiyampi mayam bhante samsara vatha dukhato mocanathaya imam kathina ciwaram samghasadema imina ciwarena kathinam atharatha tatiyampi mayam bhante samsara vatha dukhato mocanathaya imam kathina ciwaram samghasadema imina ciwarena kathinam atharatha. Bhante, untuk terbebas dari penderitaan lingkaran kelahiran dan kematian, kami persembahkan jubah katina ini kepada Samgha. Dengan jubah ini sebarkanlah katina. Untuk kedua kalinya Bhante, untuk terbebas dari penderitaan lingkaran kelahiran dan kematian, kami persembahkan jubah katina ini kepada Samgha. Dengan jubah ini sebarkanlah katina. Untuk ketiga kalinya, Bhante, untuk terbebas dari penderitaan lingkaran kelahiran dan kematian, kami persembahkan jubah katina ini kepada Samgha. Dengan jubah ini sebarkanlah katina. Sadu, sadu, sadu. Oke, sebelum kita memulai Dhammadesana pada hari ini, mari kita menghormat kepada Guru Agung kita sama Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, silakan duduk dengan tenang. Ya, Bhante nggak nyangka katina seramai ini. Katina ini merupakan puncak dari acara wasa kita, di mana wasa tahun ini diadakan di sini. Kita melatih diri di sini dengan 5 biku. Nah, jadi 5 biku ini menjalani masa wasa di rumah Bhante Wanayasa dari 21 Juli sampai 17 Oktober. Ya, ini merupakan masa yang paling tenang, di mana biasanya dari zaman Sang Buddha sampai zaman sekarang itu para biku itu melatih diri di masa wasa. Nah, begitupun juga tidak hanya para biku sebenarnya, tetapi juga para perumah tangga. Nah, jadi kalau kita melihat teks kita, yaitu yang cerita mengenai bagaimana di zaman Buddha itu para biku, upasaka upasika itu ikut berlatih.
banyak pertanyaan kepada Bante bahwa zaman sekarang sulit sekali bagi umat Buddha itu untuk mencapai kesucian. Kalian masih percaya bisa jadi arahat? Hah? Bisa. Yang jawab bisa berapa? Ya, jadi ini juga merupakan pertanyaan kita semua bahwa apakah mungkin di kehidupan ini kita semua bisa menjadi arahat? Di zaman Sang Buddha, tidak hanya para biku, tetapi juga para bikuni, samanera, samaneri, bahkan upasaka-upasika. Nah, mereka semua bisa menjadi orang suci. Walaupun mungkin di antara upasaka-upasika tidak banyak yang mencapai parinibbana sebagai arahat, tetapi terdapat juga kisah-kisah upasaka-upasika ini bisa mengembangkan diri, bahkan bisa menjadi arahat. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh, nah sebenarnya apa yang menyebabkan mereka itu semua bisa menjadi orang suci? Apakah dengan mendengarkan syair seperti Bante Sariputta, kalian bisa menjadi orang suci? Sudah berapa banyak syair yang kalian dengar? Hah? Apakah dengan mendengarkan Dhamma Desana yang panjang, nah kalian juga bisa menjadi orang suci? Nah, sudah berapa banyak ceramah yang kalian ikuti? Hah? Banyak ya? Dan juga ketika latihan meditasi terus dilakukan, mungkin 1 hari, 2 hari, bahkan bisa berlanjut sampai 10 hari, bahkan ada yang 3 bulan di sini menjalani retret meditasi, dan bahkan ada yang tahunan juga. Nah, yang sudah pernah mengikuti retret meditasi secara intensif atau secara panjang, sudah berapa banyak dari kalian yang menjadi orang suci? Nah, ini merupakan PR ya bagi kita semua. Sungguh sulit kalau kita melihat bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang suci. Tidak hanya dari zaman Sang Buddha, tetapi juga zaman sekarang. Kita mungkin bisa flashback dulu di zaman Sang Buddha. Nah, seperti apa seseorang itu berjuang untuk menjadi orang suci? Nah, di zaman Sang Buddha ada satu Bante, namanya itu Bante Sona. Nah, jadi Bante Sona ini punya tekad. Jadi setelah mendengarkan apa yang Sang Buddha ajarkan, Bante ini berpikir, oh, kalau saya ingin menjalani atau ingin menjadi orang suci, nah saya tidak bisa berada di rumah. Nah, jadi Bante ini memutuskan untuk menjadi biku, untuk menjadi seorang petapa. Ya, di bawah bimbingan Sang Buddha, Nadiri Tabis. Kemudian ketika dia menjalani latihan, dia menjalaninya dengan sangat tekun. Dari bangun pagi, kemudian meditasi, noble silent, menjaga ketenangan, begitu ya. Kemudian makan 1 hari sekali, kemudian sisa waktunya setelah makan pun juga dia habiskan sampai malam meditasi. Malamnya seberapa malam? Nah, jadi kalau di dalam kitab Winaya dijelaskan bahwa jam tidurnya biku itu adalah jam 10 sampai jam 2 pagi. Nah, apakah mungkin menurut kalian tidur 4 jam cukup nggak? Nah, tetapi di sini
ada beberapa meditator yang ketika dia menjalani meditasi dengan serius, tidak berbicara satu dengan yang lain, kemudian terus mengarahkan perhatiannya ke objek meditasinya. Nah, di mana ketika dia tidak memiliki pekerjaan yang lain selain meditasi, nah jam tidur dia akan semakin sedikit. Nah, terkadang 4 jam juga cukup. Nah, seperti itu. Nah, di zaman Sang Buddha, nah para biku itu memiliki schedule tidurnya itu hanya 4 jam. Dan itu tercatat di dalam Winaya. Nah, itu memungkinkan kalau dia itu terus berlatih meditasi sepanjang hari tanpa pekerjaan yang lain. Nah, jadi di zaman Sang Buddha, nah bahkan seperti Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, nah diceritakan itu terkadang jarang tidur. Nah, tidur itu ketika hanya tubuhnya lelah, nah setelah itu juga bangun kembali. Nah, contohnya seperti Bante Mahamoggallana, nah ketika setelah mendengar syair singkat dari Bante Sariputta menjadi Sotapanna, nah Bantenya ini terus meditasi sepanjang 7 hari. Nah, sepanjang 7 hari ini, Bantenya pun juga tidak pernah tertidur. Nah, bahkan ketika dia tertidur, nah dia itu dinasihati oleh Sang Buddha untuk sadar kembali. Nah, untuk melanjutkan meditasinya kembali. Nah, jadi yang ingin Bante jelaskan di sini, Bante Mahasona ini, dia itu berjuang dengan sangat tekun dalam meditasinya. Begitu. Nah, dulu ada, Bante pernah mendengar ada satu umat itu datang dari Korea. Nah, Bante mendengar cerita ini dari Bante Korea yang pernah tinggal bersama di wihara kita di Paok Molemien. Nah, di sana dia berkata satu hari itu ada kedatangan satu umat dari Korea. Nah, dia berpikir hidup para biku ini kok sangat malas. Ya, jadi kerjanya hanya makan, tidur, meditasi, makan, tidur, meditasi, begitu. Dan itu pemikiran dia ketika dia datang ke wihara. Nah, lalu setelah dia mencoba menjalani meditasi selama 1 bulan, nah baru pada saat itu dia bilang kepada Bantenya lagi, "Oh Bante, pekerjaan para biku itu sangat sulit ya. Ketika para biku itu diarahkan untuk hanya menjaga pikirannya ke objek meditasi, dan dia coba selama 1 bulan, dia masih belum bisa settle dengan pikirannya. Pikirannya terus mengembara." Nah, di sini Bante Mahasona ini ketika dia meditasi, saking tekunnya dan juga ingin menghindari dari kemalasan seperti rasa ngantuk dan seterusnya. Nah, Bantenya ini kemudian ketika ngantuk itu dia meditasi jalan. Nah, ketika jalan itu sudah tidak kuat, nah dia merangkak. Jadi meditasinya itu sambil merangkak. Nah, bahkan diceritakan di dalam teks di tempat meditasi jalannya itu menjadi penuh dengan darah. Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu itu satu kali ketika Sang Buddha mengetahui cerita ini, kemudian Sang Buddha memanggil Bante Mahasona ini. Nah, lalu Sang Buddha memberikan satu nasihat bahwa latihan itu seperti senar. Nah, jadi kalau senar itu terlalu kendur, itu tidak ada suara. Ketika senar itu terlalu keras tarikannya, dia juga tidak ada suara.
Nah, jadi senar itu pun juga harus balance. Nah, jadi latihan pun juga harus balance. Nah, ketika terasa lelah, nah dia harus istirahat. Nah, tetapi ketika dia segar, nah dia harus cepat-cepat berlatih agar latihannya itu tidak kendur. Nah, jadi ini salah satu contoh seberapa keras latihan di zaman Sang Buddha. Bahkan kalau kita mau melihat yang lebih jauh lagi, nah di zaman Buddha itu ada yang disebut latihan monea. Nah, apa itu latihan monea? Nah, di dalam riwayat Agung Para Buddha, Mingun Sayadaw menjelaskan yang dicuplik dari mungkin kitab komentar atau subkomentar mengenai latihan monea ini. Apa yang disebut latihan monea? Latihan yang terus dilakukan oleh para biku dengan 2 postur. Nah, kalau kita meditasi biasanya kita diajarkan 4 postur. Duduk, berdiri, jalan, berbaring. Nah, ini di antara 4 postur ini dia hanya melakukan 2 postur. Postur apa itu? Berdiri dan berjalan. Tanpa duduk, tanpa berbaring. Nah, di zaman Buddha ada biku yang berpraktek seperti itu. Nah, di mana dia itu tidak tinggal atau menetap di satu tempat. Dia akan terus berpergian dari satu wihara ke wihara yang lain. Nah, mungkin latihan ini juga umum. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita juga menyaksikan ya. Latihan apa namanya? Nah, tudong. Ya. Nah, jadi tudong itu kira-kira seperti itu. Di zaman Sang Buddha, ada biku yang setiap harinya itu terus berjalan. Dari satu wihara ke wihara yang lain, nah tidak pernah muncul di tempat yang sama. Nah, ini yang disebut latihan monea. Nah, sebenarnya tujuannya untuk apa? Kok para biku itu atau perumah tangga di zaman Sang Buddha itu juga terus berjuang keras untuk melatih diri seperti ini. Seperti latihan menyiksa diri. Nah, sebenarnya latihan seperti monea atau latihan dutangga begitu ya. Nah, itu dilakukan untuk istilahnya itu menggetarkan kilesa kita atau menggoyangkan kilesa agar kilesa ini tidak nempel lama di perbuatannya, ucapannya, dan juga pikirannya. Nah, di sini kita mungkin perlu penelaah lebih lanjut. Apa yang disebut kilesa itu harus cepat-cepat dilenyapkan. Nah, di sini yang disebut kilesa atau kekotoran batin. Nah, mungkin kita familiar yang disebut kemelekatan, kebencian, begitu ya, dan kebodohan batin. Nah, yang disebut kilesa ini ketika muncul di perbuatan kita, ucapan, dan pikiran kita, ini yang disebut akusala kamapata. Nah, jadi perbuatan yang tidak bajik. Perbuatan yang kalau kita lakukan, ini akan berakibat penderitaan buat kita. Ini juga yang menjadi sebab, intinya menjadi bahan bakar bagi seseorang untuk terus terlahir di alam samsara. Nah, jadi jenis bahan bakar untuk terlahir di samsara itu ada 2. Kusala yang bajik dan akusala yang tidak bajik. Nah, kalau yang tidak bajik tadi Bate jelaskan seperti kemelekatan, kebencian, kebodohan batin. Nah, kalau kita selalu melekatkan kekotoran batin ini dekat dengan kita dan bertahan dalam waktu yang lama, nah kita itu akan terus menghasilkan karma buruk.
Nah, sebenarnya Sang Buddha kalau kita membaca di Tipitaka, menasihati kita itu berulang-ulang kali mengenai kilesa ini. Nah, sebenarnya bahayanya seperti apa? Nah, contohnya, kalau misalkan kita lagi makan begitu ya. Nah, ketika kita lagi makan, nah kemudian kita menyenangi makanan tersebut. Oh, makanan ini enak. Ya, hari ini kita makan enak semua. Dimulai dari apa? Makanan-makanan padat seperti nasi, biji-bijian begitu ya. Sampai panita bojana atau makanan superior seperti kue dan seterusnya. Nah, hari ini kita semua juga makan makanan yang dipersembahkan dari kalian semua. Kalau kita ketika makan itu berpikir bahwa oh, ini adalah makanan yang enak, ini makanan yang lezat. Menurut kalian, apakah hal itu salah atau enggak? Enggak, hal itu enggak salah. Tetapi kalau kita melihat bagaimana cara batin bekerja, dengan kita menyenangi makanan tersebut, kesadaran kita muncul bersamaan dengan yang tidak bajik. Seperti loba, keserakahan. Nah, ketika loba ini muncul, loba ini pun juga munculnya dengan cetana, kehendak. Nah, di mana Sang Buddha katakan cetana atau kehendak ini yang disebut sebagai kamma. Nah, artinya apa? Bahkan ketika kita sedang menikmati sesuatu, karma buruk itu kita sedang ciptakan. Nah, kita sedang menghasilkan sebab-sebab karma. Sebab-sebab yang akan di masa akan datang itu akan melahirkan penderitaan buat kita. Nah, makanan seperti ini mungkin bagi kita itu enak. Tetapi menurut kalian, apakah makanan yang tadi kita makan itu enak dari kacamata para dewa? Enggak. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita membaca teks Tipitaka kita, bahwa makanan para dewa itu lebih superior dari makanan manusia. Nah, para dewa pun ketika mereka muncul di alam dewa, makanan-makanan ini segera muncul ketika mereka memiliki niat untuk makan. Ya, jadi makanan para dewa ini akan muncul ketika mereka itu memiliki niat untuk makan. Setiap saat para dewa itu akan selalu memiliki pemikiran untuk menikmati segala sesuatu dengan panca inderanya. Dengan matanya dia melihat hal-hal yang bagus, dengan telinganya dia mendengarkan hal suara-suara yang merdu dan seterusnya. Tetapi Sang Buddha itu menjelaskan di satu sutta, yaitu Dewa Cuti Nirayadi Sutta. Nah, di sutta tersebut Sang Buddha mengisahkan bahwa kebanyakan para dewa setelah meninggal, mereka itu akan terlahir di alam menderita. Jadi binatang, jadi hantu, bahkan di alam neraka. Ada satu kisah di dalam Dhammapada, di mana ada para dewa itu yang sedang memetik bunga. Nah, jadi mereka itu pergi ke taman surgawi, sedang memetik bunga di taman tersebut. Ketika mereka sedang memetik, si dewa ini meninggal. Nah, ketika kelahiran dewa itu merupakan kelahiran yang spontan, nah ketika mereka meninggal pun,
Mereka itu meninggal secara tiba-tiba. Nah, tetapi di dalam teks itu dijelaskan apa? Si dewa ini setelah meninggal itu terlahirnya di alam neraka. Ya, kalian bisa bayangkan di alam dewa ketika mereka sedang menikmati kesenangan-kesenangan tersebut yang muncul dari perbuatan kebajikannya. Pada saat menjelang kematian, dia hanya melihat hal-hal yang menyenangkan buat dirinya. Tetapi apa yang terjadi setelah kematian itu? Nah, dia bahkan terlahir di neraka. Dan cerita seperti ini itu tidak hanya satu dua cerita. Kalau kalian bisa membaca teks kita di Tipitaka, banyak sekali kejadian para dewa itu setelah kematian itu terlahirnya itu di alam menderita. Apakah salah mereka itu menikmati kesenangan yang mereka dapatkan dari perbuatan kebajikannya? Contohnya, para dewa itu ketika muncul di alam dewa, nah dia itu terlahir karena perbuatan kebajikannya. Mungkin semasa di alam manusia, nah dia banyak berbuat kebajikan dengan berdana, menjaga sila, meditasi. Nah, kebajikan-kebajikan ini yang mengakibatkan dia terlahir di alam dewa dan memunculkan kesenangan-kesenangan di alam dewa. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang superior, yang dikatakan tuh sangat superior, sangat jauh berbeda seperti di alam manusia. Kerjaan mereka setiap hari pun juga hanya menikmati kesenangan surgawi. Nah, tetapi ujung menikmati kesenangan itu bukan hal yang baik. Ujung dari situ bahkan terlahirnya di alam menderita. Dan ini yang Sang Buddha catat atau yang Sang Buddha nasihati kepada kita di dalam Dewa Cuti Nirayadi Sutta. Artinya apa? Kesenangan itu memang muncul karena perbuatan kebajikan kalian. Nah, jadi dengan berdana, nah kalian memiliki harta, hidup kalian nyaman, hidup kalian, kebutuhan kalian terpenuhi, kemudian penampilan kalian juga menjadi rupawan, umur kalian pun juga menjadi panjang. Nah, mungkin kalian sering mendengar ketika kalian datang ke wihara, nah kalian berdana makanan kepada biku. Nah, biasanya para biku itu akan bilang apa? Ayuwano sukang balang. Nah, sebenarnya syair itu diambil dari teks di mana Sang Buddha itu menjelaskan. Nah, contohnya kalau kalian berdana makanan kepada sangga, nah hasilnya itu sebenarnya mungkin dari pemikiran kita, makanan di hidup kita, makanan itu akan terpenuhi dari hasil berdana tersebut. Nah, tetapi sebenarnya dana makanan ini tidak hanya mengacu kepada hasil yang kita terima adalah makanan. Nah, tetapi tidak hanya makanan, tetapi juga usia, umur panjang, kecantikan, rupawan, kebahagiaan, kekuatan. Nah, kalau kita selalu memiliki pikiran berdana, nah ini yang mengakibatkan hidup kita itu selalu bahagia. Kita semua mengetahui hal ini. Kenapa? Karena kita sebagai pengikut Sang Buddha percaya bahwa perbuatan kebajikan itu akan memunculkan kebahagiaan buat kita. Nah, tetapi di sini kita hanya sekedar percaya, bukan membuktikannya. Apakah yang Sang Buddha katakan itu benar atau tidak?
Nah, jadi ketika kita memiliki pikiran bahwa dengan berdana kita akan memiliki hidup yang bahagia, yang merupakan ajaran dari hukum karma, nah pada saat itu biasanya kita akan selalu memiliki pikiran untuk berbuat kebajikan. Apakah ini bagus? Bagus. Apakah ini sejalan dengan apa yang Sang Buddha ajarkan? Sejalan. Nah, tetapi kita harus mengetahui bahwa kebajikan itu akan melahirkan kebahagiaan. Tetapi ketika hasil dari perbuatan kebajikan itu muncul pada kita, seperti apa? Apa yang kita lihat, hal-hal yang bagus. Apa yang kita dengar, suara yang merdu. Nah, semua yang kita rasakan, hal-hal yang superior, yang bagus. Nah, itu semua, itu adalah hasil dari perbuatan kebajikan. Nah, tetapi, kalau pada saat kita menerima hasil kebajikan itu, kita tidak merenungkan bahwa ini adalah merupakan hasil kebajikan. Oh, sifatnya dari segala sesuatu ini anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, anatta, tanpa inti, tanpa aku, asubha, menjijikan. Nah, pada saat itu, pikiran kita itu akan terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak bajik. Nah, jadi kebajikan ini diibaratkan seperti pedang bermata dua. Nah, di satu sisi memang kebajikan ini akan melahirkan kebahagiaan buat kita. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita tidak menggunakan hasil kebajikan itu dengan cerdas, dengan skillful, dengan ahli. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Justru kita menciptakan karma buruk dari hasil kebajikan kita. Contohnya, dengan kita melihat harta, nah kita menjadi serakah. Dengan kita melihat penampakan kita, rupa yang rupawan misalkan seperti itu. Nah, dia menjadi sombong. Nah, semua hal kalau kita tidak memiliki perhatian yang benar, nah ini akan menjadikan kita itu terus terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak membahagiakan. Nah, jadi di sini yang Bante ingin jelaskan itu adalah di zaman Sang Buddha, walaupun mereka itu banyak melakukan kebajikan, tetapi mereka itu tidak lalai dalam latihan. Nah, itu maksudnya. Contohnya seperti Sang Buddha. Nah, Sang Buddha, seperti yang kita tahu, berjuang di banyak kehidupan untuk menjadi orang suci, untuk menjadi arahat yang disertai dengan sabajunta-nyana, yaitu pengetahuan maha tahu, menjadi sama Sang Buddha. Nah, ketika mengumpulkan parami, dia itu selalu memikirkan banyak orang, selalu memikirkan banyak makhluk. Kenapa? Karena tujuannya dia itu adalah mencerahkan semua makhluk. Misalkan dari hal dana, dia itu tidak hanya mendanakan materinya, sebagian dari materinya, bahkan di banyak kehidupan, bahkan semua yang dia punya pun juga dia serahkan. Tidak hanya materi, tetapi juga apa yang dia lakukan, dia berdana anggota tubuh. Terkadang di satu kehidupan ada yang minta mata, dia kasih mata.
Ada yang minta organ tubuh, dia juga kasih organ tubuh. Nah, bahkan di beberapa kehidupan ketika ada orang yang minta nyawanya pun juga dia serahkan. Nah, jadi bisa kalian bayangkan seberapa powerfulnya karma kebajikan yang dikumpulkan oleh bodhisatta. Nah, di mana hasil dari kebajikan itu tercermin di kehidupan terakhirnya sebagai Pangeran Siddhartha yang sangat powerful. Sangat powerful seperti apa? Diceritakan di dalam Buddha Wamsa, kelahiran bodhisatta itu disertai dengan kendi emas. Di mana kendi emasnya ini dikatakan itu tidak pernah habis. Nah, tetapi setelah meninggalkan keduniawian, kendi emas ini pun juga lenyap. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa kebajikannya itu mengalir sangat deras seperti air sungai. Ketika bodhisatta membutuhkannya, nah dia selalu memiliki harta tersebut. Nah, kebajikan yang seperti itu, kebajikan yang semua orang menginginkannya. Tetapi apa yang menjadi pikiran dari Pangeran Siddhartha pada saat itu? Ketika dia memiliki segalanya, dia merupakan putra mahkota, dia memiliki keluarga yang sangat sempurna. Pikirannya itu ketika dia bertemu dengan Dhamma, ingin merealisasi Dhamma. Artinya, sebenarnya dikatakan bodhisatta itu tidak melekat dengan hasil dari perbuatan kebajikannya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena di banyak kehidupan, bodhisatta itu selalu ketika berbuat kebajikan, contohnya dengan berdana, dia itu selalu punya pikiran idame punyang sabanyuta nyanasa pacayahotu. Semoga dengan kebajikan ini tercapainya pengetahuan maha tahu. Artinya semoga dengan kebajikan ini dapat menjadikan saya menjadi sang Buddha yang tercerahkan sempurna. Nah, itu yang disebut sebagai dana parami. Dana yang dapat mengkondisikan kita untuk mencapai nibbana. Tetapi dana parami ini apakah bisa berbuah di kehidupan seperti kehidupan duniawi? Bisa. Nah, contohnya seperti Pangeran Siddhartha. Nah, jadi Pangeran Siddhartha itu dia itu menikmati kesenangan duniawi hasil dari perbuatan kebajikannya. Tetapi karena ketika dia mengumpulkan kebajikannya itu dengan keinginan menjadi sama sang Buddha, nah dia itu tidak melekat dengan hartanya ketika harta itu berada di sekitar dia. Nah, makanya diceritakan di banyak kehidupan bodhisatta itu ketika bertemu Dhamma, ketika bertemu dengan sang Buddha, di perjalanannya menuju kebuddhaan, dia itu tidak ragu terkadang untuk meninggalkan seluruh hartanya. Nah, kalau sekarang Bante minta kalian tinggalkan seluruh harta kalian untuk menjadi biku, samanera, seale. Bisa nggak? Susah ya? Ya, dijawabnya dengan senyum saja. Ya, sangat sulit. Kenapa? Nah, karena ini adalah refleksi bahwa ketika kita melakukan kebajikan, nah kita itu selalu berpikiran, oh semoga saya menjadi orang yang kaya raya, semoga saya menjadi umur panjang, begitu ya. Dan itu adalah tradisi yang sudah sangat panjang sekali. Bukan tradisi satu suku, tetapi tradisi
bagi para makhluk yang tinggal di alam samsara. Nah, semua orang sudah memiliki kebiasaan yang kuat untuk menikmati kesenangan, untuk hidup dengan penuh kebahagiaan. Nah, apakah itu salah? Tidak. Nah, tetapi kita harus mengerti bahwa menikmati kesenangan duniawi ini, yang kesenangan ini muncul dari perbuatan kebajikan kita, kalau kita menikmatinya itu dengan perhatian yang tidak bijaksana, nah ini akan merusak kualitas yang sudah kita pupuk dari dulu. Yaitu apa? Kualitas kebajikan. Nah, kalau kita sudah banyak melakukan kebajikan, karena kebajikan tersebut, harta datang kepada kita. Tetapi karena harta itu, nah kita menjadi mengumpulkan banyak keserakahan. Nah, itu adalah cara yang tidak bijaksana dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau kita terus melakukan hal seperti ini, kualitas kebajikan yang ada pada diri kita itu akan menjadi semakin kecil. Artinya apa? Kita itu sedang menuju hal yang tidak bajik, hal yang tidak baik. Kita sedang menuju penderitaan. Nah, ini yang ingin juga Sang Buddha sampaikan. Nah, ketika Sang Buddha selalu menasehati, yaitu apa? Apamadena sampadeta. Nah, kalian sering mendengar ya istilah apamadena sampadeta. Nah, biasanya kalau di dalam tradisi kita, ketika ada umat yang mengambil sila, nah kemudian biasanya kita tutup dengan apamadena sampadeta. Nah, ini adalah pesan atau nasihat terakhir dari Sang Buddha, yaitu apa? Apamada sampada. Nah, jadi sampada itu pencapaian. Nah, apamada itu jangan lengah, jangan lalai, jangan seperti pamada atau seperti orang yang sedang mabuk. Nah, jadi orang mabuk itu dia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Nah, di sini adalah apamada. Nah, dengan akhiran nena, jadi apamadena, yaitu dengan tidak lalai. Sampadeta. Nah, mendapatkan pencapaian. Nah, artinya kalau di dalam kata-kata atau penjelas makna itu dijelaskan, lakukanlah semua tugas-tugas Anda itu tidak dengan lalai. Nah, artinya apa? Di sini yang ingin Sang Buddha katakan itu adalah kita harus memiliki yoniso manasikara atau perhatian yang bijaksana. Dengan perhatian yang bijaksana, mau entah itu kita sedang menikmati hasil kebajikan atau hasil yang tidak bajik, nah kita selalu memiliki pandangan benar akan segala sesuatu. Bahwa semua ini adalah anicca, dukkha, anatta, asubha. Tidak kekal, penderitaan, tanpa aku, dan menjijikan. Nah, kalau kita selalu memiliki persepsi akan kebenaran ini, nah pikiran kita dikatakan berhubungan dengan perhatian yang bijaksana. Nah, kalau kita bisa melakukannya, hidup kita itu akan semakin bahagia lagi, semakin bahagia lagi. Nah, hal ini yang dilakukan seperti rumah tangga yang terdepan di zaman Sang Buddha, yaitu Anathapindika dan Wisaka. Nah, mereka itu seorang sotapana, nah tetapi mereka menjalani kehidupan duniawi dengan sangat nyaman. Dan akan selalu memiliki keinginan untuk menikmati keinginan duniawi itu dengan waktu yang panjang. Bisa terlahir di alam dewa, bisa menikmati segala kesenangan. Nah, tetapi menikmati kesenangan tersebut, mereka lakukan dengan penuh kewaspadaan, dengan tidak lalai. Ya, jadi kalau kita
bisa melakukan atau menjalankan nasihat dari Sang Buddha, hidup dengan tidak lalai, nah hidup kita itu akan semakin dekat dengan Nibbana. Ketika kalian berdana, kalian selalu beraspirasi semoga kebajikan dana ini mengkondisikan saya untuk mencapai Nibbana. Ketika kalian menjaga sila, nah kalian selalu aspirasikan semoga kebajikan ini mengkondisikan saya untuk mencapai Nibbana. Ketika meditasi pun, kalian juga selalu beraspirasi semoga kebajikan ini mengkondisikan saya untuk mencapai Nibbana. Nah, ini adalah perbuatan kebajikan yang lebih superior daripada kebajikan biasa, yang kita sebut sebagai parami. Nah, jadi di sini Bante ingin mengajak kalian untuk selalu memiliki perbuatan kebajikan yang didasari dengan tekad untuk mencapai Nibbana. Nah, ini adalah tabungan kebajikan, di mana kalau kalian melakukan hal seperti ini, itu adalah hal-hal yang sama yang dilakukan seperti di zaman Sang Buddha. Nah, tadi Bante menceritakan di zaman Sang Buddha, tidak hanya para biku, bikuni, upasaka, samanera, samaneri, tetapi juga upasaka, upasika. Mereka itu bisa menjadi orang suci. Nah, kalau kita lihat contohnya di kota Sawati, di dalam kitab itu dijelaskan di Sawati itu jutaan orang, jutaan upasaka, upasika. Itu seorang merupakan orang suci. Nah, jadi jumlahnya bukan hitungan jari, tetapi jutaan. Nah, kenapa mereka itu bisa menjadi orang suci seperti itu? Nah, ternyata kalau kita melihat kegiatan mereka yang tercatat di dalam Buddha Kica, yaitu jadwalnya Sang Buddha, itu di dalam Brahmajala Sutta Atthakatha. Nah, di sana ketika Sang Buddha berpindah patah pagi-pagi, nah, para perumah tangga itu sudah menunggu dengan makanannya. Artinya apa? Mereka itu bangun pagi-pagi. Ya, seperti volunteer-volunteer yang nginep di tempat ini kemarin. Nah, jam 3 pagi sudah pada bangun. Buat apa? Buat masakin bante-bantenya yang ada di sini. Nah, kemudian sudah pindah patah. Nah, mereka mengikuti Sang Buddha ke wihara. Kemudian Sang Buddha menginstruksikan meditasi. Nah, mereka itu tinggal di wihara sepanjang hari. Jadi sebelum malam mereka kembali ke rumah. Dan itu yang menjadi jadwal kebanyakan para ibu-ibu di zaman Sang Buddha. Lalu bagaimana dengan bapak-bapaknya? Bapak-bapaknya ini waktu siang itu dia bekerja. Kemudian pulang sore, kemudian dia bersih-bersih, mandi, kemudian pergi ke wihara. Nah, di wihara, dia itu tinggal sepanjang malam. Nah, kalau jadwal malam Sang Buddha itu mulai dari jam 6 sampai jam 10 itu ada pembabaran Dhamma. Nah, setelah jam 10, setelah pembabaran Dhamma selesai, kemudian tidur, jam 2 bangun untuk meditasi. Dan ini jadwal yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zamannya Sang Buddha. Nah, makanya tidak heran, mereka itu juga banyak yang bisa menjadi orang suci. Karena meditasi mereka tidak hanya di bawah bimbingan arahat, tetapi bahkan di bawah bimbingan sama Sang Buddha. Nah, jadi tidak heran mereka itu bisa menjadi orang suci. Nah, tapi zaman sekarang kita tidak tahu mana yang orang suci, mana yang bukan. Kalian tahu? Hah?
Ya, cuma katanya. Dan tapi katanya ini yang paling banyak didengar ya. Nah, tapi di sini sebenarnya Sang Buddha itu sudah memberikan pesan kepada kita semua bahwa waktu Buddha parinibbana, menjelang parinibbana, Bante Ananda itu bertanya kepada Sang Buddha bahwa siapa yang akan menjadi siapa yang akan menjadi guru di antara para biku? Siapa yang akan menjadi guru di antara para pengikut Sang Buddha? Lalu Sang Buddha tidak menunjuk Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, Bante Mahakassapa, Bante Ananda. Tetapi Sang Buddha menunjuk Dhamma dan Winaya, yang artinya Tipitaka itu sendiri sebagai guru kita. Nah, di sini ada yang belum pernah melihat Tipitaka? Ada? Semua sudah lihat? Sudah pernah melihat Tipitaka itu seperti apa? Nah, Bante tunjukkan Tipitaka itu di rak yang sebelah kiri Bante, yang paling ujung dekat pintu. Nah, itu yang disebut kitab suci agama Buddha. Satu rak, 5 susun itu raknya. Nah, kitab seperti itu di zaman Sang Buddha itu, para bante-bante di zaman dulu itu hafal luar kepala. Dan itu yang menjadi tugas dari para biku untuk menghafal. Nah, kita beruntung bahwa Buddha Sasana ini, ajaran Buddha ini diasuh oleh para orang-orang yang berdedikasi untuk agar generasi-generasi mendatang itu bisa tetap mendengar ajaran Buddha yang sejati. Nah, di sini kalian bisa bayangkan bagaimana usaha dari para biku dari zaman Buddha, yaitu dari Konsili Buddhis yang pertama, yaitu dimulai Persamuhan Agung yang dipimpin oleh Bante Mahakassapa dan Bante Ananda. Nah, sampai yang terakhir itu di Yangon, kira-kira mungkin hampir 60 tahun yang lalu, yang pada saat itu mungkin dari Indonesia pun juga diundang, yaitu Asin Jinarakita atau Sukong, begitu ya. Ya, ini kita bisa lihat seperti apa keinginan yang sangat kuat untuk generasi yang mendatang itu bisa mendengarkan Dhamma yang sejati. Nah, ini hanya dari effort untuk mempertahankan nih. Tetapi di zaman Sang Buddha tidak hanya para biku itu menghafal, tetapi juga mereka berlatih. Banyak yang menjadi orang suci, bahkan umat awam pun juga banyak yang menjadi orang suci. Nah, yang ingin Bante sampaikan di sini ada 4 hal bagi kita tahu untuk atau bisa mengkondisikan kita untuk menjadi orang suci. Yang pertama, Sapurisa Samsewo, yaitu berteman dengan Kalyanamita. Nah, kalau kita tidak bisa bergaul, kita tidak bisa dekat dengan Kalyanamita, Nibbana itu akan jauh dengan kita. Artinya, kalau kalian ingin mencari Nibbana, kalian harus memiliki atau mendekati lingkungan yang mengkondisikan untuk mencapai Nibbana. Dalam hal ini, kalian itu harus dekat dengan teman-teman yang baik. Teman-teman yang bisa mengarahkan kalian untuk mencapai Nibbana. Nah, karena di dalam teks dijelaskan bahwa 100% kemungkinannya itu kita itu bergantung dengan teman yang baik untuk bisa menjadi orang suci.
Nah, itu pesan dari Sang Buddha. Artinya, kalau kita salah menempatkan diri, nibbana itu akan jauh dengan kita. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, itu adalah sadama sawanang, mendengarkan dhamma yang sejati. Nah, zaman sekarang banyak sekali dhamma-dhamma yang palsu. Dhamma ini dhamma yang sejati yang kalau kita jalankan, kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang Sang Buddha katakan, nah dhamma yang seperti ini akan membimbing kita untuk menjadi orang suci. Nah, tetapi zaman sekarang itu banyak juga dhamma-dhamma palsu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Nah, tugas di sini bagi kita semua adalah juga harus bisa membedakan mana yang disebut dhamma yang sejati, mana yang bukan dhamma. Kalau kita tidak mengetahui hal ini, kita juga tidak bisa berlatih. Nah, jadi Sang Buddha itu menasihati kita di dalam satu sutta bahwa ketika kita mendengarkan dhamma, kita itu nggak boleh percaya dengan atau percaya secara langsung apa yang kita dengar. Nah, jadi ketika kita mendengarkan dhamma itu, nah kita nggak boleh langsung bilang sadhu, sadhu, sadhu. Tetapi apa yang Sang Buddha nasihati? Bahwa bahkan kalau ada orang itu yang dia itu mengklaim bahwa saya baru mendengar dhamma atau sutta ini atau winaya ini dari Sang Buddha. Atau ada orang yang merupakan pemimpinnya Sangha. Atau di dalam komunitas Sangha, dia itu yang paling dituakan. Artinya yang wasanya itu paling tinggi. Pemimpinnya Sangha. Nah, kalau orang-orang seperti itu bilang kepada kalian, ini loh dhamma, ini loh winaya, ini loh abhidhamma. Yang Sang Buddha katakan kepada kita apa? Kita nggak boleh meyakininya. Atau kita itu nggak boleh langsung bilang sadhu. Tetapi Sang Buddha itu mengajarkan kita itu untuk mengecek kembali apakah kata-kata yang diucapkan ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha atau tidak. Nah, ini adalah salah satu cara bagi kita untuk bisa mengetahui mana dhamma yang sejati, mana yang bukan dhamma. Begitupun juga dengan latihan. Nah, jadi satu kali waktu Guru Bante, yaitu Pak Osei Doji, membimbing retret meditasi di Indonesia, sudah lama sekali, itu mungkin tahun 2008 akhir sampai 2009 awal. Yaitu juga pertama kali Pak Osei Doji datang ke Indonesia. Nah, lalu pada saat itu ada yang tanya ke beliau, karena waktu itu beliau membimbing retret meditasi selama 3 bulan. Jadi ada yang bertanya ke beliau bahwa, Mas Sayadaw, bagaimana kita tahu latihan meditasi ini benar atau salah? Kalau menurut kalian, latihan bagaimana kita mengecek instruksi meditasi itu benar atau salah? Hah? Pernah nggak kalian itu mengecek? Contohnya misalkan, ketika Bante memberitahu kalian, ayo latihan meditasi, mengamati napas masuk, napas keluar, di ujung lubang hidung. Nah, pernah nggak kalian langsung mengecek, sebenarnya Bante Utara ketika ngomong seperti itu, sutanya suta yang mana ya? Referensinya dari mana ya? Ada nggak? Nah, kalau kalian hanya selalu bilang sadhu, sadhu, iya Bante. Kalau di Myanmar itu selalu ada tradisi
kalau Bantenya ngomong atau ketika lagi lagi ceramah, mereka tuh selalu bilang Mama Pea, Mama Pea. Iya Bante, iya Bante. Nah, tetapi kita tidak pernah mengeceknya. Nah, di sini makanya kita harus juga bisa memiliki tradisi berpikir secara kritis. Nah, makanya kenapa Paul Sayadaw ketika dia menulis buku, kalau kalian pernah baca bukunya seperti The Knowing and Seeing, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu Janati Pasati, atau The Walking of Kama, cara bekerjanya Kama. Nah, kalian bisa melihat di buku tersebut selalu penuh dengan referensi. Nah, ketika menjelaskan hal ini, diambilnya dari sutta yang mana? Ketika menjelaskan seperti ini, diambilnya dari sutta yang mana? Nah, dengan cara seperti itu, nah kita bisa yakin bahwa ini yang disebut sadama. Untuk menemukan sadama ini, itu tidak mudah. Nah, tetapi walaupun tidak mudah, nah kalian semua masih sering mendengarkan dhamma yang sejati ini. Nah, jadi kalau kalian bisa mengkondisikan banyak waktu kalian untuk mendengarkan dhamma, nah kalian harus bisa memiliki keyakinan bahwa, oh, kalau saya mendengarkan ceramah saat ini juga merupakan satu langkah saya mendekati nibbana. Nah, jadi jangan ragu. Kalau kalian itu punya waktu luang, nah daripada lihat TikTok, lihat Instagram, nah jadi kalian buka YouTube tentang ceramah dhamma. Ya, ceramah dhamma ini nggak efektif kalau kalian dengarkan itu cuma satu kali. Harus berulang-ulang. Nah, kalau bisa sampai hafal Bantenya itu mau ngomong apa setelah ini. Nah, kalau bisa seperti itu, nah kalian semakin dekat dengan nibbana. Nah, itu faktor yang kedua. Yang ketiga, yaitu tadi yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana. Kalau kita menjalani kehidupan dengan lalai, menikmati apa yang kita bisa nikmati, tetapi tanpa memiliki persepsi bahwa hal itu adalah anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, anatta, tanpa aku, dan juga asubha, menjijikan. Pada saat itu, pikiran kita akan terjerumus kepada pikiran yang aku salah. Nah, lalu bagaimana kita senantiasa itu memiliki perhatian yang bijaksana ini, yoniso manasikara? Nah, dengan cara kalau misalkan ada retret meditasi, nah kalian coba untuk ikuti. Atau ketika kalian punya waktu luang, kalian juga gunakan waktu kalian untuk bisa meditasi di rumah. Pada saat kalian menjaga pikiran kalian, mengkondisikan batin kalian itu untuk terus melihat objek meditasi, nah pada saat itu, kalian itu memiliki perhatian yang bijaksana ini. Kalau kalian itu dapat mengubah kebiasaan kalian yang pada saat memikirkan sesuatu itu akan memiliki pikiran suka dan tidak suka, alih-alih memiliki persepsi akan anicca, dukkha, anatta, asubha. Nah, di sini kalau kalian terus coba untuk melatih meditasi ini, nah kalian itu akan terbiasa untuk memiliki perhatian yang bijaksana ini. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika menjalani kehidupan kalian, nah kalian itu akan terus diinterupsi oleh yoniso manasikara ini. Contohnya ada satu meditator yang pernah ikut meditasi sama Bante. Nah, jadi pada saat itu dia bilang ke Bante, Bante, sebelum saya meditasi, saya itu orangnya pemarah. Kalau emosi itu nggak bisa terkontrol. Nah, setelah meditasi, ketika marah itu muncul, belum
tersalurkan dengan ucapan dan juga bahkan tindakan, dia langsung paham bahwa, oh, saya sedang marah. Pada saat dia mengetahui kemarahan itu muncul, kemarahan itu langsung hilang. Nah, kalian bisa bayangkan kalau kalian bisa menjaga yoniso manasikara seperti ini, nah setiap kali ada aku salah itu muncul, kalian langsung mencatatnya. Oh, ini kemelekatan. Oh, ini dosa, kebencian. Oh, ini rasa penyesalan, dan seterusnya. Nah, ini adalah latihan yang sangat bermanfaat. Yang kalau kalian lakukan itu, yang akan mengkondisikan kalian selangkah lebih dekat menuju nibbana. Faktor yang ketiga. Yang keempat, itu adalah Dhamma Nudhamma Patipati. Yaitu apa? Latihan. Latihan yang mengkondisikan agar nibbana itu muncul. Latihannya seperti apa? Nah, di dalam teks dijelaskan Dhamma Anudhamma Patipati. Jadi patipati ini adalah latihan. Dhamma dan Anudhamma. Dhamma dan juga Anudhamma. Dhamma yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah kalau kita melatih hal ini, nibbana itu bisa muncul di batin kita. Nah, jadi di sini yang disebut Dhamma Nudhamma Patipati adalah latihan vipassana. Nah, kalau kita bisa berlatih meditasi secara sistematis, dimulai dari menjaga sila, meditasi samatha, meditasi vipassana. Nah, pada saat itu kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa melihat objek vipassana. Nah, maksudnya apa? Ketika kita memiliki latihan moralitas, didukung dengan latihan moralitas, dan kita berlatih konsentrasi. Nah, di sini konsentrasi itu menjaga perhatian kalian kepada satu objek. Contohnya nafas masuk, nafas keluar. Kalian pertahankan dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, tapi kalau kalian baru latihan meditasi, nah itu mungkin kalian melihatnya itu secara atau hal yang mustahil. Nah, tetapi ada juga orang-orang itu yang bisa melatih hal ini. Memiliki konsentrasi yang sangat kuat, yang bahkan tidak terinterupsi oleh pikiran yang lain selama 3 jam. Nah, kalau kalian memiliki konsentrasi yang seperti ini, nah Sang Buddha itu menggambarkan batin kalian itu menjadi sangat terkonsentrasi. Nah, batin yang terkonsentrasi ini itu akan mudah untuk melihat fenomena alamiah atau kebenaran yang sesungguhnya, yang disebut sebagai paramata saca, kebenaran sejati. Maksudnya apa kebenaran sejati? Bahwa materi atau tubuh terdiri dari 4 elemen. Nah, ketika batin itu muncul, kemunculannya itu bahkan dibarengi dengan 33 faktor mental atau cetasika, dan seterusnya. Nah, jadi kebenaran-kebenaran yang seperti ini itu akan menjadi mudah untuk kita lihat. Yang sebenarnya kebenaran ini itu sendiri adalah objek dari meditasi vipassana. Nah, kalau kalian melihat objek ini dan merenungkannya sebagai anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, anatta, tanpa aku, asubha, menjijikan. Pada saat itu, Dhamma Nudhamma Patipati ini itu terkondisi. Artinya, nibbana itu bisa muncul kapan saja. Nibbana itu akan muncul pada saat parami kalian itu matang. Ketika kalian berlatih vipassana. Nah, jadi nibbana itu sendiri adalah hal yang harus kita kondisikan agar dia itu muncul. Agar nibbana itu bisa muncul. Ya, jadi nibbana itu bukan satu hal yang jauh, tetapi nibbana itu adalah elemen yang sangat dekat dengan kita. Kalau kita memiliki kondisi agar nibbana itu muncul, nah, nibbana itu bisa muncul ketika parami kita matang. Ya, ini adalah 4 faktor. Dan kita juga harus bisa merenungkannya
Nah, kalau kita selalu memiliki aspirasi untuk menjadi orang suci, nah, kita juga harus bisa merenungkannya. Apakah saya itu sudah memiliki 4 faktor untuk menjadi orang suci ini? Yaitu memiliki teman yang baik, kemudian mendengarkan damai yang sejati, kemudian memiliki perhatian yang bijaksana, dan juga memiliki latihan wipasana. Nah, jadi kalian memahami ya, bahwa menjadi orang suci itu tidak tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah ketika kita membaca suta, kalau hanya mendengarkan satu syair kita menjadi orang suci, sudah berapa banyak dari kalian yang sudah menjadi orang suci? Kalau kalian melafalkan semua Tipitaka pun, nah yang mungkin pernah ikut Tipitaka chanting, nah, sudah berapa banyak dari kalian yang sudah membaca semua Tipitaka itu menjadi orang suci? Nah, tidak mudah. Nah, jadi 4 faktor ini harus muncul pada kalian. Nah, sehingga kalian itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi orang suci. Ya, semoga dengan apa yang kita jalani, dengan berlatih sila, terus berpraktek dana, kemudian tidak lupa untuk selalu melatih diri kita dengan latihan meditasi. Nah, semoga dengan semua kebajikan ini yang kita kumpulkan tidak hanya dari kehidupan ini, tetapi juga dari banyak kehidupan. Nah, semoga semua ini selalu terkondisi, selalu berujung kepada Nibbana. Semoga kalian semua dapat mencapai Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Pelimpahan jasa, sharing merits. Mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini yang akan dipimpin oleh Bhikkhu. Let us share the merits of the good deeds that we have done today, which will be guided by Bhikkhu. Ya, di sini kalian semua sudah melakukan persembahan yang tertinggi ketika berdana jubah adalah jubah katina. Dan juga tidak hanya jubah katina, kalian mempersembahkan banyak perlengkapan-perlengkapan biku yang lainnya, di mana kebajikan ini bukan kebajikan yang kecil. Kalian mempersembahkan semua ini kepada Sangha, nah di mana dikatakan di dalam Dakina Vibhanga Sutta bahwa kalian sudah melakukan dana yang superior, dana yang didukung oleh sila kalian, moralitas kalian, dan juga dana yang dimurnikan karena aspirasi kalian bukan lagi ke alam dewa, bukan lagi ke alam surga, bukan lagi jadi orang kaya, tetapi tujuan kalian berdana ini adalah untuk pencapaian Nibbana. Nah, ya ini adalah dana yang dimurnikan dari batin kalian. Makanya dikatakan di dalam Dakina Vibhanga Sutta bahwa dana yang seperti ini adalah dana yang superior, dana yang ketika kita mengukur hasilnya itu berapa banyak, nah Sang Buddha katakan hasilnya ini tidak dapat dihitung, tidak dapat diukur. Nah, kebajikan ini telah kalian lakukan pada saat ini, di mana kita juga selalu memiliki keinginan untuk berbagi. Berbagi kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, berbagi kepada para leluhur kita masing-masing, berbagi kepada para dewa, para buta, dan semua makhluk. Semoga mereka semua turut berbahagia atas pencapaian kebajikan yang kita lakukan. Dan mari kita aspirasikan dengan aspirasi mulia, semoga dan kebajikan ini hancurnya kotoran batin kita, semoga dan kebajikan ini menjadi sebab untuk tercapainya Nibbana.
Etawadaca amehi. Amehi. Sambatang punya sampadang. Sambatam punya sampadang. Sabe dewa numodantu. Sabe dewa anumodantu. Sabe buta numodantu. Sabe buta anumodantu. Sabe satta numodantu. Sabe sata anumodantu. Sabba sampati sidia. Sabba sampati sidia. Idame nyatinang hotu. Idame nyatinam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu. Idame nyatinam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu. Idame nyatinam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idame punyang. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Waham hotu. Idame punyang. Idame punya. Nibanasa. Nibanasa. Pacayo hotu. Pacayo hotu. Mama punya bagang. Mama punya baga. Sabba satanang. Sabba satana. Bajemi. Bajemi. Tesabe. Tesabe. Mesamang. Mesama. Punya bagang. Punya baga. Labantu. Labhantu. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Oke.